Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode ini saya mau ajak Anda mampir ke lokasi ini, yakni Waduk Tomang, Jakarta Barat. Waduk ini juga dikenal juga sebagai Waduk Tomang Barat yang berada di wilayah Tanjung Duren. Sobat Jelajah Jakarta, di sekitar waduk nampak rumah-rumah permanen yang tertata rapi. Dengan luas area kurang lebih 6 hektar, antara waduk dan rumah-rumah warga di sekitarnya dipisahkan oleh jalan selebar sekitar 4 meter. Waduk Tomang Barat ini memiliki kedalaman sekitar 5-7 meter. Waduk ini melayani sekitar 200 hektar daerah aliran air dari permukaan di sekitarnya. Sebelum bersih seperti sekarang ini, Waduk Tomang Barat ini sempat dipenuhi oleh eceng gondok dan lumpur. Endapan lumpur ini ditaksir sekitar 2 meter dari permukaan waduk. Pokoknya tidak terurus lah Sobat Jelajah Jakarta. Tidak heran dengan adanya eceng gondok dan lumpur yang menumpuk, nyamuk-nyamuk berkeliaran hingga ke rumah-rumah warga. Selain itu, aliran air dari rumah warga ke waduk pun tersumbat. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya saat menjelajahi waduk ini, saya mencari narasumber yang hendak saya wawancarai perihal sejarah serta manfaat dari waduk ini. Namun, baik warga sampai ketua RW yang berada di dekat waduk tidak berkenan untuk diwawancarai. Entahlah apa yang membuat mereka takut berkisah ya. Tak heran, Jelajah Jakarta akhirnya hanya bisa mewawancarai teman baru saya dari UPS Badan Air yang kebetulan bertugas di Waduk Tomang Barat ini. Saya dengan Ratno, petugas UPS Badan Air Grogol Petamburan. Ya, aktivitasnya kalau pasca musim hujan ya begini, kondisi sampah banyak sekali. Kalau nggak musim kemarau, ya mungkin debit sampahnya agak kurang, tapi tetap ada. Namanya juga di waduk. Masuknya sampah dari Kali Gendong sama dari saluran got Tanjung Duren. Sobat Jelajah Jakarta, inilah Kali Gendong yang dimaksud oleh Bang Ratno tadi, yakni sebuah kali yang berada di samping kali. Kali yang sebelah kanan adalah Kali Sekretaris, sementara yang di sebelah kiri adalah Kali Gendong yang dimaksud. Menurut Bang Ratno, keberadaan Waduk Tomang Barat ini sudah lama. Air di waduk ini pernah meluap saat musim penghujan. Terakhir meluap pada tahun 2020. 2020 terakhir meluap. 2002. Sebelum 2002, 2007 meluap. Tapi semenjak kali pelebaran kali-kali sih, alhamdulillah. Dulu kan saya lama di sini, kecil di sini. Dulu mah sering. Sekarang sih alhamdulillah. Ya terakhir kemarin 2020 tuh. Ganti perahu lagi. Sobat Jelajah Jakarta, dahulu lokasi Waduk Tomang tidak seperti sekarang ini, melainkan penuh sampah. Bahkan kata Bang Ratno nih, orang bisa berjalan di atas waduk gara-gara sampah dan lumpurnya menumpuk. Harap maklum, dahulu belum ada pasukan UPS Badan Air, sehingga tidak ada petugas yang bertanggung jawab penuh mengurus sampah setiap hari. Waduh, sampah itu tuh bisa kita injak-injak. Namanya waduk kan airnya pasti ada, sampahnya juga banyak. Cuman sampahnya ya nggak tahu lah ya. Dulu kan belum ada petugas kayak oren begini gitu. Jadinya ya kita lah yang berjibaku. Ya itu aja hampir nyerah. Cuman karena keikhlasan hati aja kita lanjut kerja terus lah. Aliran air termasuk sampah dari Kali Gendong kemudian masuk ke arah Waduk Tomang yang berada di RW 05 Tanjung Duren Utara. Ada 3 inlet yang ada di waduk ini. Sampah ini berasal dari satu nih kan aliran got ini kan. Got ini kan keluarnya dari yang jembatan yang tadi tuh. Terusnya sama Kali Gendong. Ini kan got Tanjung Duren semuanya. Makanya ini kan baru diganti ini. Gorong-gorong ini. Tuh hasil sampahnya keluar. Inlet dari... Iya, dari sini masuk, dari sono masuk gitu. Kali Gendong sama ini aja 3 berarti. Sana enggak? Enggak, sana enggak.
Kalau sana kan untuk buang air aja, pintu air. Sobat Jelajah Jakarta, jika aliran air dan sampah masuk ke Waduk Tomang, maka Kali Sekretaris yang ada di samping Kali Gendong itu terus mengalir sepanjang Tanjung Duren sampai Daan Mogot, Jakarta Barat. Sobat Jelajah Jakarta, biasanya saat meliput teman-teman UPS Badan Air di sejumlah lokasi, saya selalu melihat ponton atau skat penghambat sampah berbentuk kubus yang terbuat dari plastik seperti ini. Namun saat di Waduk Tomang Barat ini, Bang Ratno mengatakan sejak lama menggunakan penyekat dari kayu seperti ini, bukan ponton. Hal ini pun dilakukan atas inisiatif beliau dan teman-teman agar sampah-sampah bisa terjaring sebelum masuk ke tengah waduk. Ya, kita kerja harus menggunakan kurungan ini. Saya menggunakan ini dari 2014. Saya dari 2014 memang begini. Makanya kita sama teman-teman tuh punya inisiatif bikin kurungan bambu begini supaya lebih efisien kerjanya. Dulu kan adanya di saringan sono tuh yang buat sampah, jadinya enak. Kalau sekarang kan manual. Setelah dikurung baru kita serokin ke perahu. Ya hasilnya alhamdulillah lah, ada hasilnya, biarin capek cuman ada hasilnya. Ya kita kerja harus menggunakan kurungan ini. Saya menggunakan ini dari 2014. Lebih apa ya? Dibilang lebih efisien gitu kerjanya. Jadi sampah yang kasar itu kena semua, terkecuali yang halus. Paling kita nyisir pakai perahu gitu. Ya aktivitasnya kalau pasca musim hujan ya begini, kondisi sampah banyak sekali. Cuman kalau nggak musim kemarau ya mungkin debit sampahnya agak kurang, tapi tetap ada, namanya juga di waduk. Masuknya sampah dari Kali Gendong sama dari saluran got Tanjung Duren. Sobat Jelajah Jakarta, dengan luas 6 hektar waduk, saat ini petugas UPS Badan Air terdiri dari 5 orang. 2 diantaranya Bang Ratno dan Syahirin. Masing-masing petugas dibagi wilayah kerjanya sebagaimana diungkapkan Bang Ratno. Kita berlima, 5 personil. Jadi kita dibagi 2 titik. Yang pojok itu saringan Waduk Tomang ada 2 orang. Di sini khusus PHB tuh Tanjung Duren Utara sama sekatan waduk sama waduk tuh kita 3 orang. Gitu pengerjaannya. Jadi supaya ketemu bersihnya semuanya gitu. Oleh karena wilayah kerja di waduk ini sudah terbagi, maka semua dilakukan secara manual. Manual. Mungkin Bapak lihat sendiri kan manual. Mungkin kalau kita serokin sembari nyisir gitu, hasilnya nggak ada. Kan kalau pakai kurungan bambu ini, sampah-sampah yang halus tinggal kita di belakang. Biasanya kita ada 2 perahu tuh. Satu perahu di belakang buat yang bersihin yang halus-halus gitu, yang ketinggalan-ketinggalan. Nanti nih hasilnya ke pojokan di perahu banyak. Sampah-sampah yang per hari kurang lebih 1-2 kubik per hari ini dikumpulkan dan kemudian diangkut oleh armada sampah. Biasanya jika musim kemarau seperti sekarang ini diangkut seminggu sekali. Kalau musim kemarau ya sehari 1-1,5 kubik. Tapi kalau musim hujan itu bisa 2 kubik lebih. Musim hujan ya. Kalau musim kemarau itu kita muat biasa seminggu sekali. Kan nunggu mobil penuh baru kita muat. Kita bisa aja kita paksain.
Emang sih prosedurnya harus ini ya, kosong perahu. Cuman kan namanya armada kan keliling semuanya, kita suka nggak kebagian armada gitu. Paling seminggu sekali, kalau nggak seminggu 2 kali. Kalau musim hujan bisa tiap hari atau seminggu 2 kali gitu. Pakai apa, dayung ini aja ya. Kita pakai dayung ini buat masukin perahu. Suka dukanya banyak. Dukanya ya kalau musim hujan. Sukanya ya kalau nggak musim hujan, ya debit sampahnya agak berkurang. Ada, cuman agak berkurang lah, nggak kayak musim hujan. Kalau musim hujan, pasca musim hujan ya kita harus mempersiapkan diri kita, stamina kita. Udah itu prinsip kita semuanya sama teman-teman. Alat berat kita nggak ada di sini, ada di emplasmen yang sekarang lagi dibangun. Nah itu kan untuk penampungan sampah tuh di Grogol Petamburan tuh, di situ kan penampungan sampahnya. Alat berat sama di Mangga di dekat perpustakaan. Nah itu harus pakai ekskavator gitu. Soalnya itu kan sampah dari mana-mana tuh masuk. Kali Sekretaris. Sobat Jelajah Jakarta, meski saat ini Pemprov DKI Jakarta mempekerjakan pasukan berantas sampah UPS Badan Air, namun hal ini bukan berarti Anda bebas membuang sampah sembarangan, ya nggak? Termasuk buang sampah ke kali atau waduk. Hal ini juga diingatkan oleh Bang Ratno. Pesan-pesan saya sih hanya ya jagalah kebersihan lah, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah ke waduk atau ke kali. Tolong hargainlah yang kerja terutama, ya kan, ya supaya kan kalau lingkungan kita bersih kan kita lihatnya enak. Itu aja sih pesan saya untuk semuanya. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Waduk Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat sambil melihat aktivitas teman baru Jelajah Jakarta, yakni Bang Ratno dan Bang Syahirin. Terima kasih sudah menyaksikan konten Jelajah Jakarta hari ini sampai kelar. Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.